Tetapi setelah berusaha memanggil, usaha mereka pun gagal dan helikopter melewati mereka. Seketika itu Yuju mendapatkan ide dari melihat handphone adik saudaranya Yongnam, yaitu dengan cara memakai trik sinyal SOS menggunakan lampu handphone secara bersama-sama. Saat mereka mencoba melakukan sinyal SOS memakai handphone, Yuju menyadari kalau menggunakan trik itu aja nggak cukup untuk menarik helikopter. Yuju pun segera lari dan memainkan saklar listrik gedung untuk membantu sinyal SOS di area gedung tersebut. Dan akhirnya trik itu pun berhasil dan helikopter menghampiri mereka. Tim penyelamat pun tiba di gedung mereka, dan mereka segera melakukan evakuasi kepada keluarganya Yongnam beserta staf hotel. Saat semua orang ingin naik ke keranjang helikopter, ternyata keranjang tersebut kelebihan beban, dan harus ada satu orang yang ditinggal. Keluarga Yongnam pun meminta Yongnam untuk naik, tetapi Yongnam menolak dan menyuruh Yuju untuk naik duluan. Tetapi Yuju pun juga menolaknya. Dan akhirnya Yongnam pun meminta tim evakuasi untuk meninggalkannya. Dan akhirnya Yongnam dan Yuju tertinggal dan harus menunggu helikopter berikutnya. Setelah mereka ditinggal, Yongnam pun langsung berusaha untuk mencari beberapa peralatan ke dalam gedung. Tetapi selama mencari, ternyata gas beracun sudah sampai di atas gedung, dan membuat Yongnam semakin panik. Saat mencari peralatan telah selesai, mereka pun segera lari. Shin berpindah ke rumah sakit, yang memperlihatkan kakaknya Yongnam sedang dirawat dan berhasil melewati keadaan kritisnya. Kakaknya Yongnam pun bertanya kepada ibunya, "Di mana Yongnam?" Dan ibunya berkata, "Dia dalam perjalanan kemari." Keluarga Yongnam pun berusaha untuk menelpon Yongnam, tetapi nggak diangkat. Dan ternyata di saat keluarganya Yongnam telepon, Yongnam sedang berusaha memasuki kabut asap bersama Yuju dengan memakai kostum Among Us. Mereka pun terus berlari dan mencari gedung tertinggi di area tersebut. Setelah berhasil masuk ke gedung dan mencapai atapnya, ternyata atap tersebut sudah dipenuhi juga dengan kabut asap. Dan karena sudah terlalu lama di area asap, Yongnam pun mengecek waktu penggunaan masker oksigennya, yang hanya diperbolehkan dipakai selama 15 menit dan setelah itu harus diganti yang baru. Setelah itu Yongnam memeriksa di tasnya hanya tersedia satu cadangan masker oksigen saja, dan dia membutuhkan 2 masker untuk Yuju juga. Dan akhirnya Yongnam memutuskan untuk mengganti masker oksigen terlebih dahulu, dan meminta Yuju untuk menunggunya di atap. Tetapi Yuju tidak mau ditinggal dan meminta Yongnam untuk mengajaknya. Tetapi karena kondisi mendesak, Yongnam terpaksa meninggalkan Yuju dan mencari masker oksigen yang lain untuk Yuju. Dan setelah berjuang, akhirnya Yongnam mendapatkan masker oksigen tersebut. Karena Yuju merasa ditinggal sendirian oleh Yongnam, Yuju pun berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan memanjat atap gedung sendirian. Dan setelah sampai di atap gedung, Yuju pun memaki-maki Yongnam dan berkata, "Yongnam adalah orang bodoh yang egois. Bagaimana bisa dia pergi sendirian? Dan aku tak akan memaafkannya. Dasar Yongnam bodoh." Setelah memaki-maki Yongnam, ternyata Yongnam sudah kembali ke atap gedung. Dan Yuju pun histeris sambil menangis dan memukul-mukul Yongnam sambil berkata, "Kenapa kau lama sekali? Kau membuatku takut." Yongnam pun membalas, "Aku menyuruhmu menunggu, bukan?" Dan sambil berbicara, Yongnam memasangkan masker oksigen yang baru untuk Yuju. Shin pindah ke ayahnya Yongnam yang sedang ingin naik taksi, dan meminta supir taksi untuk mengantarkannya ke sungai Jongnai. Tetapi karena di sana adalah area bencana, supir taksi tersebut pun menolaknya. Tetapi ayahnya Yongnam tetap bersikeras ingin pergi ke sana, dan rela membayar berapapun. Dan supir taksi tersebut pun berkata, "Ini bukanlah masalah uang, tetapi di sana tidaklah aman." Seketika saudaranya Yongnam pun datang dan ikut membujuk supir taksi tersebut. Dan akhirnya supir taksi tersebut pun luluh dan mengantarkan mereka ke sungai Jongnai. Setelah mereka sampai ke sungai, mereka pun melihat ada beberapa orang sedang memainkan drone di sana. Kembali ke Yongnam yang terus mencari area gedung yang tinggi. Mereka pun sempat beristirahat dan minum sebentar. Dan setelah itu melanjutkan rencana mereka untuk menyeberang ke gedung sebelah dengan cara melemparkan beberapa barbel dengan menggunakan tali, untuk menahan berat mereka saat ingin menyeberang. Di saat Yongnam ingin melemparkan barbel yang berat, Yongnam pun meminta Yuju untuk mengganti yang lebih ringan, karena barbel tersebut terlalu berat untuk dilempar. Setelah mereka berhasil melemparkan barbelnya semua, Yuju pun berkata akan menyeberang terlebih dahulu, karena dia lebih ringan dari Yongnam. Dan setelah itu Yuju pun langsung segera menyeberang dengan perlahan. Tetapi di saat sedang menyeberang, ternyata ada satu barbel yang lepas, yang membuat tali mengendur dan membuat Yuju hampir terjatuh. Dan untungnya Yuju dapat terus melanjutkan menyeberang dan akhirnya berhasil. Setelah Yuju berhasil, tiba saatnya Yongnam yang menyeberang, yang dibantu oleh Yuju untuk menahan beban tali di seberang.
Di saat Yongnam sedang menyeberang, ternyata gas beracun tersebut tersedot oleh alat pembuangan asap yang ada di ruangan gedung seberang, yang menyebabkan asap tersebut keluar ke atap gedung dan menghampiri Yuju. Serentak mereka pun panik, dan Yongnam meminta Yuju untuk lari dan mencari tempat yang aman. Setelah mereka terpisahkan oleh asap, Yuju pun tetap menunggu Yongnam di seberang. Dan seketika saat menunggu, terlihat barbel yang sangat berat terlempar ke gedung seberang yang membuat Yuju sangat kaget. Dan alhasil akhirnya Yongnam dapat menyeberang ke gedung seberang dengan selamat. Setelah tiba di gedung seberang, mereka mempunyai rencana untuk membuat sinyal SOS kembali dan menggunakan beberapa patung untuk memperlihatkan kondisi orang yang sedang ramai. Dan saat sedang membuat sinyal SOS, mereka mendengar ada suara keramaian di gedung seberang yang sedang meminta pertolongan. Yongnam pun berteriak ke mereka untuk jangan di situ dan segera naik ke atap. Dan mereka berteriak kembali kalau pintu menuju ke atapnya terkunci. Yuju pun segera melihat area gedung di sekeliling mereka dan menyuruh mereka untuk memanjat keluar karena ada tangga yang menyambung ke atap. Setelah itu mereka pun berusaha untuk memanjat, tetapi alhasil mereka pun gagal. Di saat yang sedang genting tersebut pun beruntungnya ada helikopter yang sedang lewat, dan Yongnam segera melompat-lompat untuk memanggil helikopter tersebut. Dan untungnya helikopter tersebut pun berhasil melihat Yongnam dan ingin segera menyelamatkannya. Yongnam pun terlihat sangat senang, tetapi berbeda dengan Yuju yang terus memandangi orang-orang yang membutuhkan pertolongan di seberang, karena mereka lebih banyak jumlahnya. Yuju bertanya sambil menangis kepada Yongnam, bagaimana dengan mereka? Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang di seberang terlebih dahulu. Tetapi karena jarak helikopter yang terlalu jauh, mereka mempunyai ide untuk memberikan tanda kepada helikopter tersebut dengan bantuan patung-patung di atap tersebut. Dengan cara menyusun patung-patung tersebut sampai membuat tanda panah. Dan akhirnya cara tersebut pun berhasil dan helikopter menemukan anak-anak di seberang gedung. Di saat mereka tertinggal oleh helikopter, tiba-tiba ada ledakan dari pom bensin yang membuat kondisi asap semakin naik secara cepat. Dan Yuju segera meminta Yongnam untuk pergi ke menara yang tinggi dan langsung aja mereka lari secepat kilat. Di saat sedang melarikan diri, ternyata ada drone yang menghampiri mereka, dan ternyata itu adalah drone dari ayahnya. Yongnam dan Yuju pun meminta tolong kepada drone tersebut. Tetapi tidak ada waktu untuk menunggu karena asap naik terus secara cepat. Tim drone dari ayahnya Yongnam pun menelepon stasiun TV untuk menyiarkan rekaman live dari drone tersebut. Dan akhirnya siaran langsung dari drone tersebut pun masuk ke televisi yang membuat keluarganya Yongnam menonton siaran tersebut. Kembali ke Yongnam dan Yuju yang terus berlari untuk menyelamatkan diri dari serangan asap yang naik secara pesat. Dan setelah melewati berbagai perjuangan, akhirnya mereka berhasil sampai ke atap menara. Tetapi saat sudah sampai di atas, ternyata drone dari ayahnya Yongnam pun kehabisan baterai, yang membuat koneksi dari televisi terputus. Karena harapan pertolongan satu-satunya telah lenyap, membuat Yongnam dan Yuju pun putus asa dan menangis di atap tersebut. Karena mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tetapi saat di tengah keputusasaan mereka, Yuju pun tiba-tiba melihat ada drone lain yang menghampiri mereka.
Dan bukan hanya satu drone saja, tetapi banyak drone yang menghampiri mereka. Yang ternyata itu adalah drone dari orang-orang Seoul yang tergerak hatinya untuk menolong mereka. Yongnam pun segera memanggil drone tersebut dan meminta tolong untuk memasakkan tali ke gedung seberang sebagai pengait. Drone tersebut pun memberikan tanda oke kepada Yongnam. Seketika sambungan televisi pun tersambung kembali ke Yongnam dan Yuju, yang membuat keluarga Yongnam dapat melihat siaran televisi kembali. Kembali ke drone yang sedang berusaha mengaitkan tali ke gedung seberang, dan akhirnya berhasil terpasang. Yongnam dan Yuju pun segera bersiap-siap untuk menyeberang bersama. Dan setelah menyeberang, ternyata mereka berhenti di tengah-tengah tali tersebut, yang membuat pengait mereka mengendur karena berat mereka. Seketika Yuju pun mempunyai ide dengan cara mengambil obeng di tasnya Yongnam dan memutuskan tali tersebut, sehingga mereka dapat menyeberang ke gedung seberang. Tetapi alhasil pengait tersebut pun tidak kuat untuk menahan beban mereka, dan akhirnya mereka pun terjatuh. Dan seketika drone pun ikut rusak yang membuat siaran langsung ke televisi ikut terputus juga. Karena kondisi itu membuat keluarga Yongnam sangat khawatir akan kondisi Yongnam. Helikopter pun mulai mencoba mengidentifikasi keberadaan Yongnam dan Yuju berada. Tetapi karena visual yang sangat rendah akibat tertutup oleh gas, mereka pun sulit mencarinya dan memutuskan untuk pindah ke lokasi lain. Tetapi di saat ingin pergi, terlihat ada beberapa kembang api yang menyala di derek menara. Dan ternyata itu adalah tanda dari Yongnam dan Yuju yang sedang berteriak memanggil helikopter tersebut. Helikopter tersebut pun segera menerangi mereka. Dan setelah itu Yongnam dan Yuju pun segera naik ke atas untuk menyalakan kembang api. Dan akhirnya mereka pun berhasil terselamatkan. Scene berpindah ke pagi hari, di saat Yongnam dan Yuju sudah berhasil tiba di area evakuasi para penduduk. Dan Yongnam pun langsung disambut hangat oleh keluarganya, dan langsung memeluk Yongnam sambil menangis bahagia. Setelah Yongnam menemui keluarganya, Yongnam pun langsung segera mencari Yuju kembali, dan menanyakan Yuju apakah sudah memberi kabar ke keluarganya. Yuju pun menjawab sudah, dan mereka sedang menuju kemari. Setelah itu, Yongnam pun mengembalikan pengaitnya Yuju yang dipinjamkan di saat awal film. Tetapi Yuju menolaknya dan berkata itu sangat berat untuk dibawa sekarang, dan meminta Yongnam untuk mengembalikannya nanti. Tetapi Yongnam tidak peka dan berkata ini tidaklah berat. Dan Yuju dengan wajah hopelessnya berkata lagi, bagiku ini sangatlah berat, lain kali ya. Dan setelah itu Yongnam pun akhirnya sadar bahwa itu adalah kode dari Yuju yang ingin bertemu dengannya lagi, dan tidak ingin berpisah dengannya. Dan setelah itu hujan pun turun, dan bertahap membersihkan gas beracun di kota Seoul. Dan akhirnya film pun selesai. Menurut saya film ini sangatlah keren. Film ini menunjukkan bagaimana orang biasa bisa menjadi luar biasa tergantung dengan keadaan di sekitarnya. Sangat recommended buat kalian yang ingin menonton filmnya lagi secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan menegangkan. Oke, videonya sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan ditunggu video berikutnya. Bye-bye.